Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil USK ya mengenai mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak kepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat mengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting adanya transparansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi. Yang kedua, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan akutivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Yang kelima, menguatkan hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Yang keenam atau yang terakhir, mampu mendorong iklim investasi yang produktif dan meningkatkan kapasitas usaha. Tujuan transparansi juga memiliki pertama adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Yang kedua, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima atau yang terakhir, membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Prinsip-prinsip transparansi yang pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan dan bentuk-bentuk alat program. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber daya dan perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Yang keempat, laporan tahunan. Yang kelima, website atau media publikasi organisasi. Yang keenam atau yang terakhir, pedoman dalam penyebaran informasi. Ketika kita berbicara tentang data, yang dipikirkan pertama kali adalah hasil capture atau tangkapan berupa fakta-fakta lapangan atau arsip-arsip yang biasanya berserakan di mana-mana, atau data dapat didefinisikan prioritas atau penilaian apakah data tersebut buah kertas atau tidak, sehingga hanya yang berkualitas saja yang dipertahankan dan diarsipkan. Pentingnya kualitas data. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memperbaiki pelayanan kepada customer. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, mengurangi risiko dari keputusan yang sangat berbahaya. Yang kelima, mengurangi biaya trauma pemasaran. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas untuk memaksa beberapa proses. Yang kedelapan, yang terakhir, menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Alamatnya domain integrity, nilai atribut sesuai batas yang dikenal dengan nilai atribut perempuan. Yang ketiga, data tipe, nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai atau data nama disimpan dengan tipe teks. Consistency atau nilai sebuah file data akan sama dalam sebagai berkas. Redundancy, tidak boleh adanya data disimpan di tempat yang berbeda dalam satu sistem. Astrolensa, tidak ada nilai atribut salah satu memulihkan dalam sistem. Data anomali, sebuah file hanya digunakan sesuai kegunaan. Materi, penjelasan arti kegunaan cara penulisan sebuah data. Demeli, menyelesaikan waktu data yang termasuk. Menurut Anda, bagaimana cara tata menilai tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Menurut saya, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi sudah efektif sesuai dengan pasal 17, yaitu satu, dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi. Baik umum syariah wajib pelaksanaan uji coba penilaian tingkat kesehatan bank. Bagaimana akan dimaksud dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini untuk posisi penilaian. Yang kedua, dalam rangka persiapan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual secara efektif. Unit usaha
Syariah wajib melaksanakan uji penilaian tingkat kesehatan bank bagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini untuk posisi penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah akhir bulan Maret 2014. Nomor 3, otoritas jasa keuangan berwenang meminta hasil uji coba penilaian tingkat kesehatan bank bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Nomor 3, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Risiko yang melekat dalam perbankan harus dikenali, dipantau, dan dikendalikan. Berapa risiko keuangan dikendalikan ketika regulator menetapkan pedoman kehati-hatian untuk jenis tertentu dari pemaparan. Aktivitas manajemen bank pada risiko finansial, pemantau risiko eksklusif, dan sesuai dengan pedoman kehati-hatian pengawasan bank berbentuk tulang punggung dari proses pengawasan, baik tidak umum tidak tepat. Sehubungan dengan risiko operasional dengan penjualan risiko bisnis, regulator biasanya menerapkan pedoman di mana bank diharapkan untuk mengikutinya. Kepatuhan terhadap pedoman dikenakan kepada pengawasan. Biasanya sebagian dari pemeriksaan di tempat, strategi biasanya bank juga diberikan perhatian. Awalnya sebagai bagian dari proses perizinan, pihak berwenang meminjau pendukung strategi bisnis bank. Strategi dan aplikasi risiko selalu dibahas selama proses dari pemeriksaan di tempat dan kemungkinan selama konteks pengawasan tidak di tempat. Pengawasan bank merupakan bagian integral dan proses yang lebih luas dan terus-menerus, biasanya mencakup pengawasan offsite dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, menunjukkan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi, lisensi dan kriteria, dan berlakunya peraturan yang dibatasi tingkat risiko bahwa bank diperlukan untuk mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk melaporkan kehati-hatian dan pengawasan offsite dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi instruksi pengembangan bank dan suatu perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Mungkin cuma itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.